Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat di nuansa yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan terkait tentang surga neraka. Terakhir yang kita bahas itu pribadi-pribadi yang dinas, mereka itu calon penghuni surga. Dan keyakinan dari ahli sunnah wal jamaah bahwasanya tidak boleh kita memastikan seseorang itu surga atau neraka kecuali dengan dalil. Karena itu termasuk hal yang gaib. Sehingga ketika ada dalil bahwa ini adalah penghuni surga atau bukan, itu harus kita percaya kalau itu adalah satu dalil dan dalil yang sahih. Dan kemarin ada 10 sahabat yang sudah jelas dikasih garansi surga, kemudian ada sosok-sosok yang lain yang dinas oleh Rasulullah SAW. Mereka itu adalah penghuni surga. Maka itu harus kita imani, kita yakini, karena memang ada dalilnya. Adapun yang tidak ada dalilnya, kalau dia orang mukmin, kita berharap semoga mereka akan menjadi penghuni surga. Itu kalau istilahnya keyakinan dari ahli sunnah wal jamaah. Pembahasan yang selanjutnya adalah al-jannatu laisat thamanan lil amal. Jadi surganya Allah itu bukan artinya harga nilai dari amal kita, bukan. Karena amal kita ini terlalu sedikit, sehingga di sini amal kita ini bukan diganti oleh Allah dengan surga. Tidak. Amal kita ini hanya sebab di mana Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Karena surga itu terlalu mahal, kita nggak akan bisa menebusnya. Jadi surga itu terlalu mahal, kita nggak akan bisa menebusnya. Karena apa? Karena namanya surga itu kenikmatan yang luar biasa yang tidak akan pernah kita jumpai di dunia ini. Dan kita sudah banyak membahas sisi-sisi bagaimana bentuk kenikmatannya, kan kayak gini. Sehingga amal kita ini hanya sebab. Karena apa? Karena kemarin kita juga bahas ada orang yang dia itu punya iman la ilaha illallah dibawa sampai mati, tidak punya amal soleh. Dia punya amal soleh. Dan itu mungkin di akhir hayatnya dia menutup la ilaha illallah, mati, belum sempat beramal soleh, tapi ternyata di dalam surga di tingkat yang paling bawah saja, derajat yang paling bawah saja, itu kaplingannya mereka di dalam hadis kemarin adalah seluas dunia ini dan sampai 10 kali lipatnya. Jadi apa? Padahal belum sempat beramal soleh. Belum sempat beramal soleh. Itu berarti menunjukkan apa? Murni seseorang itu berhak mendapatkan surga itu karunia dari Allah. Cuma karunia itu tidak akan diberikan kalau tidak ada sebabnya. Apa sebabnya? Orang itu punya iman dan orang itu beramal soleh. Sehingga kita beriman dan beramal soleh itu untuk menggapai sebab agar Allah berkenan memasukkan kita di dalam surganya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
la yadkhula ahadan minkum amaluhul jannata. Tidaklah amal seseorang dari kalian itu ya yang memasukkannya ke dalam surga. Jadi bukan amalnya itu yang memasukkan surga Allah, cuma sebabnya ada amal, kan itu. Kalau para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, wala ana, tidak pula saya. Jadi aku masuk surga itu murni apa? Illa ayataghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmah. Kecuali Allah menganugerahkan kepadaku berupa karunia dan rahmatnya. Jadi aku masuk surga itu karena karunia dan rahmat Allah. Kalau bukan karena itu, aku ini tidak berhak masuk surga. Kenapa? Surga itu terlalu mahal. Kenapa? Karena kita ini, Bapak Ibu, andai kata kita disuruh ya mengganti semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita nggak akan sanggup bayar. Ya, kita ambil contoh satu nikmat yang setiap pagi wajib disedekahi. Itu nikmat apa? Nikmat persendian. Jadi nikmat persendian itu di pagi hari itu ala kulli bani Adam ya, likulli sulama bani Adam ya sedekah. Di setiap pagi dari persendian anak Adam itu wajib disedekahi. Kata sedekah itu tidak identik mesti pakai materi ya, itu rahmatnya Allah tuh kayak gitu. Rasul sendiri tuh mengungkapkan kata sedekah. Jadi nama sedekah itu gak mesti identik materi. Makanya Rasulullah SAW itu menjelaskan apa itu tasbihuka sedekah, ucapan tasbihmu sedekah, wa tahmiduka sedekah, ucapan alhamdulillah sedekah. Ya, wa tahliluka sedekah, ya ucapan tahlilmu, ucapan la ilaha illallah sedekah. Ya. Jadi kalau Anda ingin membedakan apa bedanya infak dan sedekah? Kalau infak itu mesti materi. Tapi kalau sedekah itu bisa materi dan non materi. Ya, jadi itu kalau infak itu materi. Tapi kalau sedekah itu bisa materi dan non materi. Ya, makanya Rasul itu mengatakan tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyummu ketika bertemu dengan saudaramu itu sedekah. Ya, jadi ketemu itu senyum, menyapa, itu sedekah. Ya, jadi apa? Makanya kita punya kewajiban untuk mensedekahi 360 persendian. Allah tidak menuntut kita dengan materi. Kalau Allah menuntut materi, kita nggak sanggup bayar. Taruhlah satu sendi semua Anda wajib mensedekahi 1000. Berarti kan 1000 kali 360. Berarti kan Anda setiap pagi harus sedekah 360.000. Ya, gajinya sombong. Ya kan itu ya? Ya, setiap hari pagi sudah bisa mengeluarkan 360.000. Nggak sanggup, itu baru nikmat satu. Nikmat apa? Persendian. Ya, belum nikmat penglihatan, pendengaran, ya, nikmat yang namanya akal pikiran, kan gitu. Belum nikmat yang namanya nikmat-nikmat yang lain. Kalau dituntut semuanya dengan materi, nggak ada di dunia ini yang bisa bayar. Ya, nggak ada yang bisa bayar. Maka di sini katanya bahwasanya orang masuk surga itu yang murni karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan harus ada sebabnya, kan gitu. Maka apa sebabnya? Itu ya iman dan amal soleh. Makanya kita itu beriman itu bahasanya itu ingin supaya dengan iman tersebut, dengan amal kita mungkin saja nggak seberapa, itu semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan ya memberikan karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam surganya. Nah, ini harus kita pahami. Dan Rasulullah SAW itu menegaskan seperti itu. Ya, makanya apa? Maka ini harus kita pahami dengan baik dan benar. Kadang-kalanya orang itu karena sudah melihat dia baik, itu kayak
seakan-akan dia itu sudah ngaku dirinya ahli surga gitu. Ya kan gitu ya. Padahal siapa yang bisa memberikan garansi? Kita ini juga dikasih banyak contoh dalam kehidupan. Bagaimana orang dulunya baik, di akhir hayatnya ya dia su'ul khotimah. Itu juga banyak. Berapa banyak pula orang dulunya ketika masih muda ya dia itu Masya Allah ya banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia bisa memperbaiki diri. Dia bisa bertobat, berubah jadi orang baik. Nah, namanya orang kalau masih hidup itu Bapak Ibu masih rentan fitnah. Artinya apa? Masih rentan untuk terfitnah. Ya, kalau di kisah Israiliyat itu, ya kisah Israiliyat itu ya, yang terkenal kalau di ya buku-buku kitab klasik itu yaitu adalah Pak Barsiso, dari Kiai Barsiso. Namanya Kiai ya, biasanya kalau Kiai itu kan bahasa orang-orang tradisional. Kiai Barseso. Artinya Pak Barseso ini seorang ulama, pendeta ya orang-orang Bani Israel. Dia namanya ulama kayak apa? Kan gitu baiknya. Tapi ternyata suatu saat dia itu adalah apa? Terfitnah oleh dunia. Apa fitnahnya dia? Karena dia seorang pendeta, dia nggak menikah. Suatu saat lihat wanita itu sangat cantik, ya, dulu sangat cantik. Akhirnya apa? Akhirnya dia tertarik. Dia mulai mendekati wanita tersebut, bujuk rayu supaya mau, ya, untuk ibaratnya menjadi istilahnya simpenannya lagi itu. Karena kalau dia nikah kan nggak boleh, ya kan begitu. Akhirnya apa? Wanita tersebut nggak mau. Jadi tidak mau. Tapi lama kelamaan wanita tersebut ingin menyesatkan dari Barseso tersebut. Ya coba orang soleh ini kalau digoda ya apa kan gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya mulailah di situ wanita tersebut, aku tidak mau melayanimu kecuali kalau kamu bunuh orang itu. Nah, Barseso kemudian ya tidak mau. Kalau itu dosa besar. Ya. Nah, kalau kamu nggak mau, coba kalau ini minum minuman keras ini mau enggak? Nah, kalau ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Lo namanya orang kan ada titik lemahnya. Jadi ada titik lemahnya. Akhirnya apa? Dia minum minuman keras. Setelah minum minuman keras, dia menzinai wanita tersebut, dilihat oleh orang tadi. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kemudian dia membunuh juga. Ya, itu membunuh juga. Jadi akhirnya tertarik sama wanita, minum minuman keras, akhirnya juga membunuh, ya kan gitu. Akhirnya apa? Ya, keulamaannya Barseso ini hilang, ya. Jadi kayak gitu. Nah ini apa? Ini su'ul khotimah. Jadi kalau kita ini Bapak Ibu kalau masih hidup, ini masih rentan fitnah, ya. Jangan kemudian Anda merasa bahwa oh nggak mungkin lah, ya. Jadi tidak mungkin. Berapa banyak dalam sejarah itu? Ya kehidupan manusia banyak kita jumpai yang demikian itu. Makanya kan yang kita butuhkan itu adalah kita ini harus benar-benar apa? Istiqomah. Ya, jadi yang paling berat itu istiqomah. Ya, makanya kalau para ulama itu mengatakan al istiqomatu afdalu minal wilayah. Istiqomah itu lebih utama dan lebih baik daripada kewalian. Jadi apa? Wali, tapi kalau wali sesat itu kan kayak gitu ya. Nah, tidak apa? Jadi apa kamu jamin kalau namanya dia dikatakan wali itu mesti baik? Ya belum tentu. Oh Barseso saja itu kan dulunya waliullah. Artinya apa? Dulu ketika masih soleh, masih beriman, ya dia akan apa? Menjadi walinya Allah. Karena wali itu kan orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allahi, ya. Itu adalah ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, dalam surat Yunus kan gitu. Ketahuilah walinya Allah itu orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Tapi punya kewalian, tapi kalau nggak istiqomah ya kayak Barseso. Dengan begitu. Ya maka apa? Maka yang dibutuhkan itu istiqomah. Ya. Jadi apa? Istiqomah itu adalah penting.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita lanjutkan sifatu ahlil jannah wa na'imuhum fiha. Sekarang itu karakteristik ya penghuni surga dan nikmat-nikmat mereka di dalam surga. Nah, penghuni surga itu kayak apa? Kalau kemarin penghuni neraka itu masuk neraka itu langsung fisiknya jadi gede-gede, ya kan? Fisiknya jadi gede, kulitnya dibikin tebel, orangnya gede-gede, satu giginya bisa segede gunung Uhud. Ya kan penghuni neraka, ya. Jadi penghuni neraka. Nah, lalu bagaimana kalau ya penghuni surga? Penghuni surga itu nanti kelak ketika masuk surga, mereka itu dalam keadaan yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang baru, sempurna, dan besarnya mereka nanti sebesar ya nenek moyangnya, yaitu Adam alaihi salam. Berapa tingginya Nabi Adam? Tingginya Nabi Adam itu 60 dirok. 60 dirok itu sekitar 25 sampai 30 meter tingginya. Lebarnya ya, jadi apa? Jadi lebar tubuhnya itu sekitar yaitu 7 dirok. Ya, berarti apa? 2,5 meter sampai 3 meter. Ya. Lebar tubuhnya, tingginya 30, ya, lebarnya 30, 3 meter. Masya Allah, tinggi, setinggi pohon kelapa. Makanya kalau zaman dulu pepohonannya besar-besar, binatangnya besar-besar, itu ya masuk akal. Ya, Nabi Adam aja setinggi yang namanya adalah pohon kelapa. Dan kalau setinggi pohon kelapa kemudian ayamnya semua atau kambingnya seperti kambing kita atau ayam kita itu ya sekelahnya Nabi Adam itu kayak nomor permen, ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Ya, nggak mungkin. Jadi ya pasti gede-gede. Ya pasti itu adalah apa? Besar. Dan itu ya sesuai karena memang Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari itu juga menjelaskan, ya. Nabi Adam itu tingginya segitu, nanti susut, generasi selanjutnya susut, berkurang sampai umatnya Muhammad ya segini secara fisik. Umurnya pun sama. Nabi Adam umurnya 1000 tahun, ya susut, generasi selanjutnya susut. Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu sudah susut 50 tahun. Jadi Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Kalau jenengan 60 sampai 70 tahun. Karena apa? Karena tinggi jenengan kan cuma antara 150 sampai 200 sampai 2 meter kan gitu. Ya. Maka apa? Maka usianya pun ya cuma 60 sampai 70, yaitu adalah apa? Tahun. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Khalaqallahu azza wa jalla Adam ala surati." Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Artinya apa? Diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang memang belum ada contohnya kan gitu. Karena Adam kan manusia pertama. Tuluhu situna dira'an. Tingginya Adam itu 60 dira'an. Fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Setiap orang yang masuk surga itu nanti bentuknya seperti Nabi Adam. Tuluhu situna dira'an, ya, tingginya 60 dirah. Falam yazalil khalqu yanqus ba'da. Dan senantiasa generasi setelah Adam itu berkurang sampai umatnya Muhammad. Ya, jadi ini adalah jelas. Jadi tingginya seperti tingginya Nabi Adam. Kemudian, ya, bagaimana yang namanya kondisi mereka dari sisi mereka itu nanti di sana tua atau muda atau masih anak-anak, nah, kan itu. Maka penghuni surga itu nanti mereka dikumpulkan oleh Allah dalam surga itu dalam kondisi yang masih sangat muda. Mereka itu bercelak, kan itu. Mereka itu seorang pemuda
Ya, jadi apa? Usia-usia muda, usia sekitar 33 tahun. Sehingga Rasulullah bersabda, ya tuqulu ahlul jannati ya jaradan maridan. Penghuni surga itu kalau laki-laki masuk surga itu tampan dan muda. Ya, kalau perempuan berarti cantik dan muda. Jadi boten-boten mbah-mbah itu boten-boten. Ya. Ya gitu ya. Jadi walaupun di dunianya matinya mbah-mbah gitu ya, tapi kalau dibangkitkan di sana muda semuanya. Makanya kan suatu saat ada seorang wanita nenek-nenek datang menemui Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, apakah seperti aku ini ada di surga? Rasulullah jawab, nggak ada nek, ya kayak jenengan itu nggak ada di surga. Nangis. Dari mulai ketemu Rasulullah diberitahu itu sampai berhari-hari itu nangis. Ya, dia tuh sedih. Oh, seperti aku nggak ada di surga ya, kan gitu ya. Akhirnya apa? Rasulullah diberitahu oleh sahabat, Rasulullah, nenek-nenek yang kemarin datang ke sini Anda beritahu bahwasanya dia bertanya bahwa seperti aku ada di surga atau tidak, Anda jawab tidak. Itu nangis terus. Ya, akhirnya apa? Rasulullah minta coba dipanggil lagi. Ya, dipanggil lagi. Akhirnya apa? Nenek-nenek tadi dipanggil. Nek, ya, yang saya maksud tidak ada seperti Anda, karena Anda itu nanti kalau masuk surga itu nggak tua kayak gitu. Ya, Anda itu akan menjadi muda. Ka'annahum muhakkalun. Ya, mereka itu seakan-akan selalu bercelak matanya. Abna'u thalasin wa thalasin, mereka itu usia 33 tahun. Betul. Ya, usia 33 tahun, muda. Ya, ini kalau bahasa orang di kita ini kan usia tanpa pantangan. Ya kan gitu kan? Usia segitu tuh makan apa kan nggak ada pantangan. Ya, kolesterol sikat, dengan itu gula berkali-kali, dengan begitu. Coba kalau yang usia 45 ke atas gitu ya, mau medang saja istrinya cerewetnya bukan awet, kan gitu ya. Mau mampir warung tengkleng aja diingatkan, Pak, ojo beli tengkleng, oleh buat tengkleng, kan gitu ya. Jadi kayak gitu ya, kan nggak begitu. Mau minum teh aja, Pak, ya diabetes, ya kan itu ya. Rambu-rambunya terlalu banyak, ya. Jadi kayak gitu ya. Itu kalau udah sepuh kan gitu, ya banyak pantangannya. Tapi kalau usia 33 tahun, jeruan sikat, ya kan gitu ya. Semuanya disikat, ya. Ini usia tanpa pantangan. Ya kenapa? Ya karena di sana itu kan kenikmatan. Kalau di sana ada orang sepuh gitu ya, udah sepuh itu bagian dari penderitaan, Bapak Ibu. Ya kan dulu ya, itu bagian dari penderitaan. Coba jenengan kalau habis sholat itu mau bangun aja kan harus nata posisi tulang dulu ya kan? Ya, nggak bisa langsung berdiri gitu, nggak bisa. Ya kan? Nah ini adalah apa? Ya harus diakui, namanya dunia kayak seperti ini. Ya, kita ini kan menikmati, ya kan gitu ya. Kemudian dalam hadis yang lain, sifatnya penghuni surga itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, layab sukun. Penghuni surga itu tidak ada yang mereka itu meludah, tidak ada. Walayam takhitun, berlendir, itu tidak ada. Ingusan, ya. Kemudian berlendir tidak ada. Kan begitu. Walayat taghawatun, mereka itu nggak beda. Masya Allah, desainnya itu kayak apa ya, nggak beda di sana. Dan kalau beda kan masih ada sepiten, ya kan gitu ya, bukan repot aja itu ya. Jadi nggak ada di sana, nggak beda. Dalam redaksi yang lain, walaya bulu, mereka juga nggak kencing, ya. Maka kemudian para sahabat itu bertanya, wa aina ta'am wa syarab ya Rasulullah? Lah, makan dan minumnya mereka itu kemana? Ya kan gitu. Maka Rasulullah SAW jawab apa? Yughayyiruhullahu azza wa jalla juz'an yalidu wa araqan. Jadi apa? Makan dan minumnya penghuni surga itu dirubah oleh Allah menjadi sendawan dan menjadi keringat. Nah, tapi keringatnya nggak seperti keringatnya jenengan. Kalau keringatnya jenengan, ya kaosnya keringetan dilempar di kolam ikannya mabuk. Lihat ini ya. Kalau ini udah keringatnya penghuni surga itu aromanya minyak
minyak kasturi Bapak Ibu. Masya Allah. Kok bisa? Ya Allah itu maha kuasa. Makanannya sana kan buat wonten itu dages menduan itu buat wonten. Ya, soalnya makanannya berkualitas. Ya, jadi kayak itu. Kecuali kalau jenengan kangen kalau dages kalau menduan, izin dulu sama Allah. Loh iya. Apa yang sudah disediakan oleh Allah, Anda tinggal menikmati. Kalau yang belum ada, Anda minta dikasih oleh Allah, tapi minta izin dulu sama Allah. Ya Allah, aku kangen kalau menduan, kayak gitu ya. Oh, nanti disediain sama Allah menduan, dengan itu. Maka apa? Izin dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena nanti akan kita lewati. Nanti orang yang senangnya bercocok tanam, kan di sana kan nggak usah nanam. Kenapa? Karena sudah ditanamkan oleh Allah. Waktu menanam pepohonan di surga, tanaman-tanaman di sana dia di dunia ini. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan zikir kita. Jadi kalau jenengan itu pengen ya di kamplingan surga Anda nanti banyak pepohonannya, banyak buah-buahannya, nanamnya dari mulai sekarang. Yaitu apa? Banyak berzikir. Rasulullah SAW itu mengatakan dengan sebatisnya, ghirasul jannati subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanaman-tanaman surga itu adalah hasil dari zikirmu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Jadi apa? Jadi banyak berzikir supaya pepohonan Anda itu banyak. Ya, Anda ditanamkan di sana berbagai macam pohon dan buah-buahan dan bir. Karena kalau dari sana itu luar biasa, ya. Tanaman di surga itu kan tidak disirami air yang kayak kita di dunia. Anda bisa menyaksikan bagaimana tanaman di dunia ini disiram dengan air aja itu bisa buahnya beda-beda. Buah mangga, ya, airnya sama. Ya, rasanya beda, bentuknya beda, ya, rambutan, ya itu padahal airnya sama. Itu sudah beda-beda, apalagi kalau di surga. Airnya yang mengaliri kebun-kebun surga itu air susu, juga itu madu, ya khomer, juga gitu. Air yang tidak pernah berubah. Ini 4 sungai, ya, dari 4 sungai utama bagi penghuni surga yang akan mengaliri kebun-kebun mereka itu kayak begini. Makanya apa? Makanya kalau di sana pepohonan di surga itu dia itu tidak pernah berhenti dari buah. Anda petik itu langsung muncul buahnya lagi, langsung siap petik lagi. Nggak perlu nunggu-nunggu. Ya, Anda panen mangga kan sekali dalam setahun, gitu ya. Kalau enggak, penghuni surga sekali petik muncul lagi sudah siap petik. Dan petiknya pun tidak perlu kita ini naik atau manja, nggak perlu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala itu hadaniyah, memetiknya itu adalah dekat. Kenapa? Karena pohon tersebut ketika mau kita petik itu dia mendekat dengan kita. Dipetik muncul lagi. Kita butuh. Jadi nggak perlu apa? Dia tidak perlu apa? Kita ini nggak perlu apa istilah pakai tangga atau mungkin pakai galah gitu ya, nggak perlu. Ya, jadi sangat benar-benar nikmat luar biasa. Nah, itu adalah surga itu kayak begitu. Jadi apa? Mereka makan minum tapi tidak berak, tidak kencing, dirubah menjadi sendawan dan dirubah menjadi keringat, aromanya minyak kasturi. Kemudian akhlaknya penghuni surga itu Bapak Ibu, akhlaknya itu hatinya itu bersih. Tidak ada iri, dengki, permusuhan. Semua penghuni surga itu bersih hati. Ya, jadi bersih kayak seperti hatinya satu orang, sama semuanya. Ya, tidak ada iri dengki. Kenapa? Karena yang menyebabkan kita kadang nggak bahagia di dunia itu kan diantaranya iri dengki dan permusuhan. Ya, tidak. Iri dengki sama permusuhan itu membuat al-hiqd gitu ya. Jadi al-hiqdu wal hasadu itulah yang membuat kita ini tidak bahagia. Jadi seperti itu. Makanya di sana orang itu happy terus.
Kenapa? Karena nggak ada iri dengki, nggak ada permusuhan. Orang kalau di dunia itu ada iri dengki itu cirinya gampang. Seneng melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya tidak? Kalau hati Anda ada kayak seperti itu, berarti ada masalah. Ya, tetangganya dapat nikmat greges. Begitu kan? Tetangganya dapat nikmat greges. Dapat nikmat yang lebih gede, jantungan. Dengan itu, ya, mendapat nikmat yang lebih gede lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena serangan jantung karena kaget ya tetangganya dapat nikmat. Ya, nah itu adalah apa? Itu karena iri dengki. Ya, karena iri dengki akhirnya muncul permusuhan. Nah kita ini harus jauh dari itu semuanya. Orang mukmin itu tidak boleh ya seperti itu. Jadi apa? Harus ya kita kalau andai kata pengen nikmat seperti apa yang Allah berikan kepada orang lain, minta aja kepada Allah. Mau yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dikasih atau tidak di dunia Anda nggak usah khawatir, karena semua rizki lapang ataupun sempit itu semuanya adalah atas hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagaimana fisiknya penghuni surga itu kayak seperti itu. Lalu bagaimana dengan kenikmatan penghuni surga? Penghuni surga itu Bapak Ibu ya adalah mereka benar-benar berada di dalam kenikmatan dari semua sisinya, makanannya, tempat tinggalnya, ya, tempat tidurnya, perabotannya, ya, semuanya itu adalah nikmat. Jadi tidak ada yang istilahnya apa? Tidak nikmat, semuanya itu adalah nikmat. Ya. Dan kenikmatan di surga tidak bisa kita sandingkan atau kita bandingkan dengan kenikmatan di dunia. Ya, tidak bisa sama sekali. Kenapa? Karena kenikmatan dunia ini sedikit. Allah mengungkapkan itu kan, kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakan Muhammad, kenikmatan dunia itu sedikit dan kenikmatan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ya, bagi orang yang bertakwa. Perumpamaannya Pak, Allah memberikan gambaran di dalam sebuah hadis itu. Rasul mengatakan, wallah mad dunya fil akhirah illa ya mithla ma yuj'alu ahadukum isbi'ahu hadhihi ya fil yam fal yandur bima tajid. Demi Allah, perumpamaan kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia itu kayak perumpamaan seseorang itu memasukkan jari telunjuknya ke laut, lalu kemudian ditarik, ya, berapa tetes yang dia dapat dari tetesan air laut tersebut. Yang menetes itu perumpamaan nikmat dunia, air laut itu perumpamaan nikmat akhirat. Jadi apa? Ya nggak ada bandingannya. Jadi nggak ada bandingannya. Kenapa? Ya nanti kalau kita bicara apa realnya gitu ya. Oh di sana itu kan luar biasa. Orang itu dibuatkan rumah dari mutiara, belum enggak. Rumahnya satu tapi dari mutiara besar. Tingginya tingginya itu ya istilahnya apa? Ada yang 60 mil, ada yang 30 mil. Itu rumah kayak gitu. Dan itu kedap suara, masuk itu langsung nyaman, ya, nggak butuh AC lagi, ya, karena Panasonic dan lain-lain udah bangkrut semuanya, udah nggak ada, ya, PLN udah nggak bisa, ya kan tidak? Jadi apa? Langsung nikmat, masuk itu langsung nikmat, hening, sunyi, ya, mereka bisa apa? Benar fresh, ya, dimasuk rumahnya mereka. Ada yang rumah dibikin kayak istana, batu batanya emas, coba bayangkan. Ya, jenengan paling bikin rumah batu bata dari Adipala. Ya kan gitu ya? Oh ini batu bata emas. Ada yang batu bata perak. Semua perabotannya emas, perabotannya perak. Ya. Bajunya penghuni surga itu sutra.
ada juga yang baju itu terbuat dari baju itu muncul, ada satu pohon di surga itu, kelopak bunganya itu memunculkan baju. Dimunculkan baju, kelopak mekar itu muncul baju-baju yang siap diambil oleh penghuni surga, tidak butuh tukang jahit. Ya, kalau masih tukang jahit masih repot. Ya, enggak ada. Nah, jadi masya Allah itu kalau kita bayangkan, mengapa kenikmatan surga itu enggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang namanya dunia. Ya. Kemudian kenikmatan surga itu tidak pernah diiringi dengan sesuatu yang tidak nikmat. Kalau kenikmatan dunia kita mau dapat itu mesti harus bersusah-susah dulu. Jangan itu. Jadi apa? Berenang apa istilahnya, berakit-akit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu gambaran dunia. Tapi kalau di akhirat tidak ada kayak seperti itu. Ya, kenapa? Karena tadi mereka itu tidak berak, tidak kencing, tidak ada aroma yang nggak sedap, itu tidak ada. Ya, kalau yang namanya apa, wanita itu nanti di sana sudah aslinya wanita tidak haid, tidak nifas. Udah nggak ada haid, nggak ada nifas. Loh, kalau masih ada hamil itu ya susah. Dengan itu ibu-ibunya kan tahu dari bagaimana hamil itu ya. Wahdan ana wahdin. Tapi kalau andai kata ada wanita pengen punya anak di surga, bisa tidak? Bisa. Tapi harus izin dulu kepada Allah. Ya, minta. Lu apa ada Ustaz? Ada. Bisa jadi wanita tersebut di dunia belum punya keturunan. Dia belum bisa merasakan nikmatnya jadi seorang ibu. Ya, maka dia minta dulu kepada Allah untuk punya keturunan, direstui oleh Allah, maka dia dikasih nikmat anak. Tapi di sana tidak ada kesengsaraan. Sehingga hari itu hamil, hari itu lahir, hari itu anaknya langsung kuliah. Anaknya langsung gede. Ya, masya Allah. Ya. Lah kalau masih hamil 9 bulan melahirkan, itu masih susah. Ya, hari itu hamil, hari itu lahir, hari itu langsung anaknya gede. Ya, nggak perlu nyusui lagi. Ya, ini masya Allah. Andai kata kalau ini boleh diminta, kira-kira ibu-ibu minta nggak itu? Ya, mesti diminta ini. Ya, kalau kayak gini nggak ada itu profesi bidan, dokter kandungan, ya, nggak ada itu. Ya, jadi apa? Jadi kenikmatan yang luar biasa. Ya. Jadi apa? Jadi mereka seperti itu di yang namanya di surga itu kayak begitu. Jadi kenikmatan semuanya. Jadi tidak ada yang istilahnya sesuatu yang sengsara, itu tidak ada. Nah, ini adalah kemudian apa? Kenikmatan dunia walaupun banyak menurut pandangan kita itu tetap sirna. Ya, tetap sirna. Sedangkan kenikmatan akhirat itu kekal dan abadi. Ya. Coba kalau kalian enaknya makan itu ketika masih kita kunyah di mulut kita. Tapi kalau sudah Anda telan, ya, maka apa? Nggak ada bedanya makanan yang enak dengan yang nggak enak. Kalau udah masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke lambung, apalagi kalau udah keluar. Kalau udah keluar itu biasanya kalau yang enak itu baunya lebih menyengat. Ya, jadi kayak seperti itu. Itu gambaran yang namanya nikmat dunia itu kayak begitu. Ya, jadi apa? Dia hanya nikmat itu sesaat. Baju itu terasa yang nama apa? Bisa dilihat baju itu indah bagus ya ketika masih baru. Coba kalau sudah warnanya itu pudar, dengan begitu, maka apa? Maka ya sudah tidak lagi. Kan begitu, ya. Semuanya. Sehingga apa? Itu namanya kehidupan dunia. Kita ini ya dikasih gambar oleh Allah, kita dulu kecil, tumbuh dewasa, ya muda, kemudian jadi tua, ya kan gitu. Maka apa? Kita bisa merasakan dan menggambarkan. Itulah yang namanya nikmat dunia. Ya, jadi tidak ada yang kekal dan abadi. Jadi nggak ada yang kekal abadi. Tapi kalau akhirat itu kekal dan abadi. Ya kan begitu.
Tidak ada masa tua di sana, tidak ada. Muda terus dan tidak ada kematian. Semuanya adalah kenikmatan. Kemudian yang selanjutnya adalah orang ya ketika yang namanya beramal untuk memburu nikmat ya dunia, itu pasti ya akan banyak menyesal kalau dia itu memburu hanya kenikmatan dunia, kemudian lupa dengan akhirat. Mesti di akhirnya itu akan menyesal. Makanya kita ini dikasih kesempatan oleh Allah di dunia ini, itu manfaatkan, jangan ya melupakan akhirat. Dunia ini boleh kita nikmati, boleh. Umum ini disediakan untuk fasilitas, tapi jangan sampai fasilitas ini melalaikan kita dari tujuan. Ya, itu jangan sampai. Makanya kalau Rasulullah SAW ketika beliau menafsirkan surat At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan kalian dari akhirat. At-takasur, memperbanyak harta, mikir dunia, mikir harta, ya, itu telah membuat kalian lalai dari akhirat. Ya, ini perumpamannya orang itu nunsang jungkir, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya, buru dunia. Ya, Ramadan harusnya puasa, orang puasa, ya, mikir badan, posone ndak tapi mikir badan. Ya, jadi kayak gitu ya. Ya, namanya lebaran itu kan haknya orang yang puasa. Kalau yang nggak puasa kan dia sudah lebaran terus, ya kan gitu. Ya, jadi apa? Jadi orang mikir dunia, lupa dengan akhirat. Seakan-akan dunia ini mengekalkan dia, padahal pasti akan ditinggalkan. Makanya Rasulullah SAW beliau menjelaskan ayat tersebut dengan mengatakan, ya bani Adam, inna malaka ya mimmalika ma akalta fa'afnaita wa ma labista fa'ablaita wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Hi anak, apa yang kamu miliki dari hartamu itu cuma sekedar apa yang sudah kamu makan dan sudah habis, itulah milikmu. Anda tadi sahur makan apa, itulah milik Anda. Sisanya yang masih ada belum tentu milik Anda lagi. Yang itu. Kemudian apa? Wa ma labista fa'ablaita, apa yang sudah kamu pakai dan usang, baju yang sudah jadi kain pel, kain lap, ya, itu milik Anda. Tapi kalau yang masih di lemari, ditumpuk-tumpuk, dijejer-jejer, itu belum tentu milik kita lagi. Dan yang kekal abadi, wa ma tasaddaqta fa'amdaita, apa yang sudah kamu sedekahkan berlalu ikhlas karena Allah, itulah yang kekal akan menjadi tabungan kita. Makanya oleh karena itu hadis ini memberikan faedah. Jadikanlah dunia kita ini ya itu menjadi kekekalan, bukan dunia sekedar dunia. Kalau dunia hanya sekedar kita nikmati dunia, ya cuma kita habiskan untuk makan, minum, ya itu saja, dan nikmat-nikmat yang lain. Tapi jadikanlah sebagian dari harta kita itu untuk bekal akhirat, supaya kekal dan abadi bisa kita panen terus menerus. Jangan cuma hanya sekedar di dunia. Ya itu pesan oralnya dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah dalam hadis yang lain juga memberikan gambaran, ya baul mayyit salas, yang mengiringi mayit itu 3. Yarji'u ya isnani wa yabqa wahid, yang 2 balik pulang, yang 1 setia menemani. Yarji'u ahluhu wa malu, keluarganya, hartanya balik pulang. Ada nggak orang mati mobilnya ya ditinggal di kuburan, ya itu dikubur, nggak ada. Dia punya pajero spot semua, ya kan nggak ikut dikubur, dibawa pulang sama keluarganya, kan nggak begitu. Padahal dulu dia itu nampung kayak apa untuk bisa punya mobil, kan gitu ya. Tapi kalau sudah mati apa dibawa mobil tersebut? Kan gitu kan enggak. Ya, wa ahluhu,
keluarganya juga balik pulang. Ya, walaupun dulu waktu masih muda sumpah setia sehidup semati katanya. Ya, maka kalau sumpah setia sehidup semati itu sumpah global semuanya. Ya, tidak ada. Ya, apalagi kalau orang laki-laki. Jika itu istrinya meninggal besok, ya bojo maning. Kan gitu ya. Jadi kan itu kalau wanita nggak bisa, ya kan gitu ya. Wanita kan harus menunggu dulu ada masa iddah. Tapi kalau orang laki-laki hari ini istrinya meninggal, besok datang ke KUA lagi, ya itu bisa. Ya, jadi kayak gitu. Ya makanya apa? Makanya seperti itulah gambarannya. Jadi nggak ada yang namanya walaupun sumpah setia kok kemudian menemani terus suaminya meninggal istrinya tiap pagi, ya tiap sore jenguk di kuburan, ini pasti kan nggak ada. Ya, jadi kayak gitu. Ya, maka saya itu dikasih apa cerita, ya cerita anekdot. Ya, tapi itu memberikan gambaran. Jadi ada dua orang, ini suami istri. Ya. Suaminya itu ketika sakit berpesan kepada istrinya, Bu, nanti kalau aku mati jangan kamu istilahnya apa nikah sebelum tanah kuburku kering. Kan itu, maka ya paham kayak gitu ya. Suaminya meninggal duluan. Akhirnya istrinya itu tiap pagi, tiap sore itu datang ke kuburan suaminya, ngipasi tanah kuburannya biar cepat kering. Kan itu, biar cepat kering. Tapi orang lain melihatnya itu kan setia, benar ya? Ya, kalau dia tidak tahu kronologinya, tidak meneliti, maka apa yang terjadi? Dia langsung mengambil kesimpulan, oh, Masya Allah ya ibu itu setia banget sama suaminya. Kenapa? Suami ada meninggal aja dikunjungi tiap pagi dikipasi, ya sore datang dikipasi tanah kuburnya. Kan itu. Itu kalau orang tidak meneliti, tidak bertanya, kan itu. Langsung mengambil kesimpulan bahwa wanita itu setia. Tapi kalau kita meneliti, ya ternyata menggelitik, apa mungkin lah seorang kok tiap pagi mengunjungi kuburnya suami. Akhirnya apa? Ada yang bertanya, Bu, kenapa sih ibu nih kok tiap pagi sore itu datang ke kubur suami dan ngipasi? Ada apa? Oh begini mas, karena suamiku itu sebelum meninggal berpesan, ya Bu, kalau aku mati, kamu jangan menikah dulu sebelum tanah kuburku kering. Jadi aku datang ke sini supaya tanah kubur suamiku itu cepat kering, biar aku bojo maning. Lihat gitu ya? Jadi kayak gitu. Beda kan hasilnya. Jadi meneliti itu memang penting dalam Islam itu. Supaya apa? Supaya kita tahu hakikat. Lihat gitu ya? Jangan langsung mengambil kesimpulan sendiri. Ya, jadi itu. Nah, tapi itu juga kisah anekdot yang memberikan gambaran kepada itu. Nggak ada orang dalam kehidupan itu, ya. Kok kemudian seperti itu? Ya, ada kalanya memang orang itu suaminya meninggal, dia tidak mau menikah lagi. Kenapa? Ya karena faktor yang mungkin dia sudah tua, ya kan gitu, atau mungkin dia sudah merasa cukup, ya, tidak perlu lagi lah, ya, lain lagi. Ya, tapi secara gambaran umum yang namanya orang nggak ada yang seperti itu. Nah ini adalah gambaran-gambaran bahwasanya nikmat dunia itu hanya sesaat. Makanya kalau kita ini pasangan sama suami istri pengen tetap bagaimana jadi pasangan di dunia dan di akhirat, ya di dunia ini kita harus membina dengan iman dan amal soleh. Ya, dan itu iman dan amal soleh. Nanti juga ada pembahasan. Seorang wanita itu kalau pernah menikah 2 kali, kira-kira nanti kalau semuanya suaminya di surga ikut siapa? Ya kan gitu. Nah, akan jadi pertanyaan kan gitu. Ya, nanti kita akan jelaskan itu ada pembahasannya. Ya. Nah kalau bojone apa? Orang laki-laki, kalau orang laki-laki gampang. Ya, kalau orang laki-laki gampang kan bisa double. Ya kan gitu ya. Orang laki-laki aja nanti dikasih bidadari dan di sana, kan gitu. Tapi kalau wanita kan nggak boleh, hanya cuma satu. Di surga pun dia nanti harus ikut salah satunya. Nah, ini siapa? Dengan begitu, ini siapa? Maka apa? Maka orang-orang yang rata-rata sahabiat, ya wanita-wanita istrinya Nabi, kemudian istrinya para sahabat yang pengen tetap bersama dengan suaminya di surga, rata-rata mereka tidak menikah lagi. Ya. Rata-rata mereka tidak mau menikah lagi.
Ya, jadi kayak seperti itu. Ya kenapa? Karena dia pengen tetap bersama dengan suaminya nanti di dalam surga. Nah ini baru kesetiaan. Ya, jadi kayak seperti itu. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Itu gambarannya. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan ya pada pertemuan ke depan. Itu adalah terkait tentang ya masih ya belum terkait surga. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Alhamdulillah tidak terasa setelah cepat sekali karena waktu sudah jam 7 telah berakhir. Biasanya ada yang nanya masalah surga ya, tolong kalau sudah masalah surga ya. Iya. Silakan Allah. Yang belakang beliau ini langganan ya Pak Bubin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi dijelaskan bahwasanya orang masuk surga itu karena rahmat dan karunia Allah. Artinya bukan karena materi atau bukan karena yang lain. Dalam hal ini saya ingin menanyakan, apa masuk surga ini kalau hanya dengan rahmat dan karunia Allah tidak membuat iri bagi orang yang kaya? Artinya orang kaya itu kalau ingin masuk surga dia harus banyak beramal, amal soleh yang lainnya. Kalau orang miskin kan tidak. Sehingga nanti kalau hanya hanya mendapat rahmat Allah, jelas orang-orang miskin ini lebih dekat dengan Allah karena doanya gitu. Sedangkan orang-orang yang kaya itu kan otomatis akan dihisab dengan hartanya itu, dengan membeli surganya dengan banyak beramal. Nah, apakah ini tidak membuat iri bagi orang yang kaya kalau hanya itu masuk surga sebagai rahmat dan karunia Allah saja? Kemudian yang kedua, apabila tadi penduduk surga rata-rata usianya itu 33 tahun. Apabila ada orang yang meninggal sebelum umur 33 tahun, apakah di sana juga akan usianya dinaikkan jadi 33 tahun atau seperti apa? Dan yang ketiga, ini yang terakhir, kalau di dunia ini ada orang yang contohnya orang tua ikut mertua, ikut anak ya, itu orang tua nggak boleh kerja, yang penting ikut anak, makan, tidur, sudah disediakan setiap hari. Dia nggak mau malah Pak. Artinya saya ini dikira boneka gitu loh, dikira cuma makan, minum, bahagia. Padahal saya ingin kerja gitu loh. Kalau tidak kerja rasanya nggak bahagia. Makan dari harta orang yang memberi seperti itu. Nah kalau di sana kalau tadi disebutkan bahwasanya tiap hari kita hanya butuh makanannya datang, butuh pohon buahnya mendekat. Apa hal itu tidak akan terjadi seperti di dunia ya Pak? Saya merasa tidak bahagia karena tidak berusaha gitu Pak. Ya, mohon dijelaskan. Tugas-tugas kita di sana apa sebetulnya di surga? Apa seperti malaikat atau seperti apa? Mohon dijelaskan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang pertanyaan pertama, bahwasanya memang seseorang itu masuk surga itu murni karunia dan rahmat Allah. Cuma karunia itu, ya karunia Allah dan rahmat Allah itu akan diberikan dengan sebab. Jadi diberikan dengan sebab. Apa sebabnya? Sebabnya harus dengan iman dan amal soleh. Ya. Jadi murni masuknya itu nikmat ya, surga itu orang bisa masuk surga karena karunia dan rahmatnya Allah. Karena kalau dia nggak dapat karunia dan rahmat Allah, nggak akan mungkin masuk surga. Cuma masuk surganya itu harus ada sebab. Sebabnya iman dan amal soleh. Sebab yang pertama utamanya iman, ya. Sedangkan amal soleh itu akan meninggikan derajat seseorang di dalam surga. Karena derajat di surga itu tidak sama, levelnya itu beda. Ya, yang derajat paling rendah, ya, ada yang paling tinggi, ya kan begitu. Itu beda-beda. Apa yang membedakan? Sejauh banyak dan sedikitnya amal solehnya masing-masing. Orang kaya bisa jadi dia dengan hartanya dia di derajat yang tinggi, tapi tidak menolak kemungkinan orang kaya derajatnya juga rendah. Kenapa? Ya karena mungkin dia nggak banyak beramal dengan hartanya, kan begitu.
Karena apa? Karena kalau orang punya harta itu kan hisabnya lebih banyak, ya kan itu. Nah kalau orang yang selamat dengan harta itu kan cuma satu, didapat dari yang halal, dibelanjakan untuk yang halal, ya kan begitu. Orang miskin bukan kemudian miskin di dunia berarti dia tidak bisa naik derajat di level yang tinggi. Bisa kalau dia banyak amal solehnya. Nah amal soleh itu kan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi contoh gini, suatu saat kan ada orang-orang yang tidak punya harta datang kepada Rasulullah. Ini mengadu tentang orang-orang kaya dari mereka. Ini kan generasi sahabat kan? Kaya tapi banyak amalnya. Orang miskin ini hanya bisa beramal yang tidak bisa istilahnya yang juga dimampu oleh orang kaya. Sedangkan orang miskin tidak bisa beramal dengan hartanya, kan kayak gitu. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan solusi. Ya, mau nggak aku tunjukkan satu amalan? Kalau kamu mau mengamalkan, kamu bisa sama dengan orang kaya. Dia dapat apa? Hartanya dimiliki, kamu dapat sama itu. Apa itu Rasulullah? Amalan yang sangat gampang. Kalau kamu itu habis sholat, zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, genapkan 100 menjadi La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua yang dilakukan oleh orang kaya tersebut kamu dapat. Wah enak ya, kan gitu ya. Cuma itu, ya. Akhirnya orang kaya dengar hadis ini, ngamalkan juga dia. Ya kan gitu. Datang lagi kepada Rasulullah orang-orang miskin tersebut. Oh Rasulullah, orang-orang kaya ngamalkan juga seperti kita, ini gimana? Maka Rasulullah SAW jawab, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu sudah karunia dari Allah, ya. Sudah nggak perlu kamu istilahnya mempermasalahkan lagi atau iri. Ya, tinggal kamu memperbanyak saja, ya kan ya gitu. Berlomba-lomba fastabiqul khairat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait di surga itu apa ada misalnya kebosanan? Tidak ada bosan. Di sana itu tidak ada bosan karena di dalam semuanya kenikmatan. Bosan, jenuh itu bagian dari penderitaan. Bukan itu? Di sana tidak ada, ya. Di sana itu banyak hiburan. Anda dihibur, disediakan berbagai macam hiburan. Orang itu nanti kalau Anda banyak baca ayat Al-Quran, Anda akan jumpai bagaimana orang itu ngobrol dengan anak istrinya, ya. Ketika kangen ketemu dengan teman-temannya, dia ingat, dia bisa saling berkunjung, ya kan begitu. Jadi apa? Tidak ada kebosanan di surga. Semuanya nikmat. Jadi semuanya nikmat, tidak ada bosan, tidak ada kejenuhan. Jadi tidak ada. Allah akan sediakan berbagai macam fasilitas yang membuat kita ini tidak jenuh. Ya, Allah, kita ambil contoh ya. Ambil contoh di dalam ayat Al-Quran itu, orang itu dikasih buah, dohirnya buahnya itu sama. Akhirnya kan dia naluri manusianya bicara lah, buah apel maning, ya kan gitu. Bahasa manusianya memang itu, tapi ternyata ketika dimakan apel ini rasanya itu beda, punya 40 rasa. Dohirnya apel, tapi ketika dikunyah rasa stroberi, rasa mangga, ya, rasa jeruk, ya, rasa apa lagi? 40 rasa, coba bayangkan. Ya, dohirnya sama, tapi dibikin oleh Allah nggak bosan. Ya, itu caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh penghuni surga di sana? Penghuni surga di sana itu kan tinggal menikmati kenikmatan, tidak ada ibadah. Mereka itu cuma bertasbih, muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fil ghudwi wal asar, di pagi dan sore harinya mereka itu tinggal banyak bertasbih, muji Allah Subhanallah. Ya kan itu? Lihat apapun Subhanallah, nikmat itu. Dan puncak kenikmatan di surga itu kalau orang mukmin itu bisa melihat Allah langsung, itu puncak kenikmatan. Kemudian pertanyaan tadi, kalau ya ada orang meninggal sebelum usia 33 tahun bagaimana? Ya,
Kalau dia sudah balik, maka dia usianya 33 tahun. Dikembalikan dalam posisi 33 tahun. Tua pun meninggal, balik ke 33 tahun. Kalau anak-anak sebelum balik, nah ini. Kalau anak-anak sebelum balik meninggal, maka kalau dia anak orang mukmin akan berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan mereka juga anak-anak. Ya, kenapa? Karena ingat, anak-anak itu belum punya kewajiban dan tanggung jawab, sehingga dia itu nanti kalau anaknya orang mukmin dikumpulkan bareng dengan orang bapak ibunya di dalam surga, kondisinya tetap anak-anak, kan itu. Karena asli anak-anak kan belum bisa menikmati nikmat surga, kan itu. Tapi karena dia anaknya orang beriman, tetap diikutkan, tapi kondisinya tetap anak. Kalau orang kafir, anaknya orang kafir meninggal sebelum balik, ya, sebelum balik, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia akan diuji dulu oleh Allah, diuji dulu oleh Allah. Kalau nanti diuji di sana sukses, maka dia tetap anak-anak tapi jadi pelayan surga. Ya, jadi menjadi pelayan surga. Riwayat yang lain dari ulama menjelaskan, enggak. Kalau anak orang kafir pun meninggal sebelum usia balik, dia akan menjadi penghuni surga, cuma menjadi pelayan surga. Kalau tadi diuji dulu, kalau ini nggak pakai ujian, langsung. Kenapa? Karena anak itu sebelum usia balik, maka dia belum punya tanggung jawab, sehingga dia masih dalam kondisi fitrahnya awal. Ya, karena Allah nggak akan mungkin mengadab ya orang yang dia belum balik. Ya, makanya apa? Maka di sini letaknya, anak-anaknya orang kafir meninggal sebelum usia balik, maka dia akan menjadi penghuni surga tapi jadi pelayan surga. Ya, pelayan surga. Wallahu taala alamu bissawab. Terima kasih. Kalau saya ada pertanyaan begini, apakah nanti di surga kita tak sholat? Kalau misalnya di sana sholat tapi ya masih tak bisa. Itu saya tidak boleh. Iya. Untuk yang ada menanggung bagaimana? Begini. Jadi kalau di surga itu tidak ada ibadah, tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada. Ya, tidak ada beban syariat. Tinggal menikmati kenikmatan. Yang kita lakukan itu cuma bertasbih. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya sudah kita singgung, subhanallah. Ya gitu kan. Jadi memuji Allah terus itu. Dan itu kenikmatan. Dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala itu tasbih-tasbihnya penghuni surga itu bagian dari sebuah kenikmatan. Jadi sebuah kenikmatan. Ya. Dan itu cara Allah Subhanahu wa taala gampang. Anda pernah kita sampaikan kan dulu terkait masalah sebelum kemunculannya Dajjal. Sebelum kemunculannya Dajjal itu kan ada 3 tahun 4 seklit. Tahun pertama ya itu nanti curah hujan seluruh dunia dikurangi sepertiganya. Tahun kedua 2/3 ya seluruh dunia curah hujannya dikurangi, sehingga nanti banyak kelaparan, ya kan gitu, banyak kematian. Tahun ketiga pas mendekati Dajjal muncul, itu 1 tahun full seluruh dunia nggak hujan. Coba bayangkan, ya. Ketika itu banyak binatang mati, pohon mati, manusia juga banyak mati. Dajjal muncul membawa ke apa? Keistimewaan. Bisa memerintahkan langit hujan, memerintahkan bumi tumbuhkan semangka, muncul semangka langsung buahnya gede-gede. Ya, kira-kira siapa yang nggak tertipu dan terlena? Ya kan itu, kecuali orang yang punya iman. Ya kan itu. Para sahabat masih sempat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika 1 tahun tidak turun hujan sama sekali, fama ta'amuna wa syarabuna, apa makanan dan minuman kita? Rasulullah menjawab, makananmu dan minumanmu dzikrullah, zikir kepada Allah. Jadi apa? Orang mukmin ketika lapar, ketika itu dia berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, warak. Ya,
tapi jangan dicoba sekarang ya, masuk rumah sakit dengan ya. Jadi itu dia haus, dia berzikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, bayangno jus mangga seger langsung ya. Itu ya nanti coba bayangkan naluri manusia bisa mungkin lah kan gitu ya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ya kenikmatan bahwa zikir itu bisa dirubah menjadi yang namanya makanan dan minuman, menjadi asupan bagi tubuh kita ya. Seperti itulah makanya Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah itu puasa boleh bagi Rasulullah pisau ya kan, itu nyambung puasa ya. Jadi nyambung puasa. Kalau kita kan nggak boleh. Rasulullah mengatakan ya, antum laisa bimithli, kalian itu nggak seperti aku. Allah itu memberikan makanan dan minuman berbeda dari kalian. Makananmu itu ya sego, dages, mendoan, ya lotek, lihat gitu ya. Rasulullah kadang beliau itu apa, menyambung puasanya, dia cukup dengan berzikir kepada Allah sudah merasakan kenyang, sudah yang namanya segar ya gitu. Jadi kenikmatannya kayak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Jadi nggak ada ibadah, tinggal menikmati ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.